Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Semoga semuanya sehat, tidak kurang satu apa. Selamat datang pada perkuliahan online mata kuliah IPA Dasar. Pada video ini kita akan diskusi atau belajar tentang hakikat sains. Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu akan saya sampaikan CPL atau capaian pembelajaran lulusan: menguasai fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur bidang inti IPA, menguasai konsep teoritis pemecahan masalah dalam pendidikan IPA secara prosedural melalui pendekatan ilmiah, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang IPA, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah: mendeskripsikan dan menganalisis hakikat IPA atau sains, hakikat pembelajaran IPA atau sains, dan hakikat pendidikan IPA atau sains. Terampil melakukan analisis terkait dengan perkembangan hakikat IPA atau sains yang terdapat pada bahan kajian mata kuliah. Sebagai pemanti diskusi pada video ini, silahkan saudara saksikan video berikut. Kemudian setelah selesai atau di akhir video, saudara silahkan tuliskan kesimpulan saudara terkait dengan pengertian IPA atau sains menurut saudara. Our home planet Earth has more events occurring on it than we can imagine. These events involve the living organisms, inanimate structures, things which we can see, those which we can't, events that amaze us, and those which terrify us. The very formation of our Earth was another massive event. These events bring with it a large number of questions that arise out of curiosity to explain or understand the world we live in, the world around us. If you have ever wondered what's going on, how these events take place, or why is it so, well then, you are not alone. These questions run in the minds of billions of people every second, every day. The answer to all these questions is simple and lies in one word: science. Now probably your next question is, what exactly is science? So let's understand. Science is an answer. It is the knowledge that we get when we ask questions. But we only understand it when we follow our curiosity and ask questions, a lot of questions, and try to find answers to them. But many a times, one question can have more than one answer. So there is often more than one theory to explain the science behind each event. It's a lot like a maze. At the center is the event occurring and the questions related to it. And the various paths to the center are the answers to it. Based on our understanding of all the events in the universe, we can classify science into three main branches: physics, chemistry, and biology. Let us look at what these branches are and how they work in the making of something as simple as a lime juice when you're thirsty, and understand where these branches come into play. This is where physics gets into character. Physics is concerned with the force with which one holds the spoon and the motion involved while stirring the juice fast or slow. It is the branch of science that deals with all the types of matter in and beyond the universe, their nature,
their properties, and all causes and effects of manipulating them. Then comes the part where all the ingredients start getting mixed in order to give us lime juice. This is called chemistry. It deals with the reaction between two or more types of matter to form a new type of matter. And finally, there is biology. Biology is concerned with how your body can extract the benefits from the juice. On a broader scale, it is concerned with all the living matter in the universe like plants, animals, and microorganisms, their life processes, and their relationship not only with one another but also with the environment in which they exist. Now, if you have been observant, you would have realized that all these branches, though differently listed, work together in making lime juice. This togetherness of these branches is not only in the case of simply preparing a lime juice, but also in case of every event that we see, perform, or experience in our lives. Yes, they are like friends who work in harmony. The true potential of science is beyond our imagination. But then we can always start by letting the scientist in us ask the three fundamental questions: what, how, and why. Kata sains berasal dari serapan bahasa Inggris kata science. Science sendiri sebenarnya maknanya adalah ilmu pengetahuan secara umum. Ya, jenis-jenisnya ada pengetahuan tahayul atau mitos, pengetahuan ilmiah, pengetahuan supernatural, pengetahuan ilmiah semu atau pseudoscience. Tidak semua pengetahuan bersifat ilmu dan ilmiah, hanya pengetahuan yang diperoleh dengan metode ilmiah yang disebut sebagai ilmu. Ilmu pengetahuan sendiri secara garis besar terbagi atas ilmu pengetahuan alam atau natural sciences dan ilmu pengetahuan sosial atau social sciences. Nah, kata sains ini merujuk pada ilmu pengetahuan alam, yaitu objeknya atau terkait dengan ilmu alamiah sebagai integrasi dari biologi, kimia, fisika. Kalau menurut video yang sebelumnya sudah saksikan pada slide sebelumnya, dan ini ditambah ada IPBA atau ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, dan biasanya IPBA ini juga bisa masuk pada cabangnya fisika atau di dalamnya fisika. Nah, keempatnya ini bukan penjumlahan gitu, tapi merupakan disiplin ilmu yang integral atau saling kait-mengkait, saling terintegrasi atau terpadu. Apakah sebenarnya IPA atau sains itu? Pengertian IPA atau sains mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada mulanya, sains merupakan pengetahuan biasa. Lambat laun, pengertiannya berubah menjadi pengetahuan yang rasional, lepas dari tahyul dan kepercayaan, kemudian berkembang menjadi pengetahuan yang didapat dari metode ilmiah. IPA adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Jadi di sini metodenya lah yang menentukan apakah pengetahuan itu ilmiah atau tidak. Di sini juga digunakan sebagai pembeda antara pengetahuan dan ilmu. Jadi kalau pengetahuan ya segala sesuatu yang diketahui saja, tapi tidak semua bersifat ilmu. Pengetahuan yang diuji dengan metode ilmiah yang disebut sebagai ilmu. Alam semesta terbentuk dari objek dan interaksinya yang menimbulkan fenomena. Fenomena tersebut tidak terkotak-kotak seperti ilmu-ilmu dasar dan terapan. Hanya keterbatasan kompetensi manusialah yang menyebabkan ilmu mengenai alam terkotak-kotak. Kimia, biologi, fisika, ataupun IPBA. IPA sebagai proses untuk membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Ilmu pengetahuan alam, ya ini secara etimologi, ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat ilmiah dan diperoleh dengan metode ilmiah. Sifat ilmu adalah rasional, yaitu masuk akal, logis, dapat diterima akal sehat, dan objektif.
Pengetahuan ini memiliki makna segala sesuatu yang diketahui manusia, sedangkan alam ini artinya alamiah atau berasal dari Sang Pencipta. IPA dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang terkait dengan fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. Pengetahuan yang didapatkan dengan jalan studi praktik, suatu cabang ilmu yang bersangkut paut dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta, terutama dengan disusunnya hukum umum dengan induksi dan hipotesis. Perkembangan pengertian IPA menurut berbagai ilmuwan. Menurut Nash, sains dipandang sebagai suatu cara atau metode untuk dapat mengamati sesuatu. Dalam hal ini adalah dunia. Cara memandang IPA bersifat analitis atau pola berpikir terhadap sasaran dengan seksama, cermat, dan lengkap. Menurut Einstein, sains merupakan suatu pola pikir logis dan uniform. Menurut Bernal, sains adalah pengetahuan atau pengetahuan umum yang berisi apa saja yang diketahui manusia, atau pengetahuan yang benar secara rasional, artinya bebas dari tahyul atau kepercayaan, atau pengetahuan yang ilmiah yang rasional dan objektif. Menurut Karin and Son, pengetahuan yang sistematis tersusun secara teratur, berlaku umum atau universal, dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Sedangkan menurut Gagne, IPA merupakan cara berpikir dalam pencarian tentang pengertian rahasia alam, sebagai cara penyelidikan terhadap gejala alam, dan sebagai batang tubuh pengetahuan yang dihasilkan dari inquiry. Untuk memahami IPA, haruslah melalui pemahaman dari berbagai segi atau aspek dari IPA yang terdiri dari 5 aspek, yaitu IPA sebagai suatu institusi, artinya suatu kelembagaan imajiner atau tidak nyata, kelembagaan bidang profesi tertentu seperti hukum, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, IPA sebagai suatu metode. Metode IPA terdiri dari sejumlah kegiatan baik mental maupun moral, termasuk di dalamnya adalah observasi, eksperimental, klasifikasi, pengukuran, dan sebagainya. Metode IPA melibatkan teori-teori hipotesis serta hukum. 3. IPA sebagai kumpulan pengetahuan. IPA dipandang sebagai suatu body of knowledge yang terus tumbuh, tidak statis. 4. IPA sebagai alat untuk menguasai dan memelihara alam semesta serta untuk mengembangkan produksi guna kesejahteraan manusia. Yang kelima, IPA sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan, pola pikir, dan sikap manusia terhadap alam semesta. IPA memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama sikap. IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Yang kedua yaitu proses. IPA merupakan proses pemecahan masalah, adanya prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. Yang keempat produk. IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang keempat aplikasi, penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keempatnya ini yang sering kita sebut sebagai hakikat IPA. Setelah saudara nanti selesai menyimak seluruh rangkaian video pada materi yang pertama ini dan juga materi yang ada pada modul, saudara diwajibkan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan hubungan hakikat IPA dengan proses inquiry. Yang kedua, berikan contoh empirik hakikat IPA dari aspek sikap, proses, produk, dan aplikasi. Dan yang ketiga, IPA atau sains sebagai ilmu pengetahuan bersifat dinamik. Jelaskan mengapa demikian. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah kemampuan menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar tanpa mengenal putus asa, dengan kepercayaan atau keyakinan, nilai-nilai, ketekunan, dan keterbukaan. Sikap ilmiah ini meliputi jujur, toleran, terbuka, skeptis. Skeptis ini maksudnya selalu bersikap kehati-hatian, kemudian optimis, kreatif, kritis, pemberani, futuristik, dan adaptif. Contoh, berani membuat keputusan setelah memperoleh cukup data yang berkaitan dengan masalahnya. Proses ilmiah. Proses ilmiah merupakan cara atau metode khusus dan terdiri dari langkah-langkah sistematis dalam menyelidiki atau memecahkan masalah. Contoh, membuat hipotesis, merancang dan melaksanakan eksperimen,
mengumpulkan dan menyusun data, menganalisis data, dan seterusnya. Cara berpikir IPA. Yang pertama, belief. Masalah gejala alam dimotivasi kepercayaan bahwa hukum alam dapat dikonstruksi dari observasi dan diterangkan dengan penalaran. Yang kedua, curiosity atau rasa ingin tahu. Alam dapat dimengerti dan didorong rasa ingin tahu untuk menemukannya. Yang ketiga, imagination atau imajinasi, memiliki imajinasi untuk memecahkan masalah gejala alam. Yang keempat, reasoning atau penalaran, mengandalkan penalaran dalam memecahkan masalah gejala alam. Dan yang kelima, self-examination atau koreksi diri, sebagai sarana untuk memahami diri, seberapa jauh para ahli memahami tentang alam. Cara penyelidikan IPA. Yang pertama, melalui observasi atau pengamatan. Di sini diperoleh fakta dan diolah menjadi hasil observasi atau pengamatan. Yang kedua, eksperimen. Harus diikuti observasi dengan teliti dan cermat agar diperoleh data yang akurat. Dan yang ketiga, mathematics atau matematika. Ini diperlukan untuk menyatakan hubungan antar variabel dalam hukum dan teori, serta penting untuk membuat model. Yang matematik ini kalau di IPA ini sebagai bahasa juga ini ya, untuk menjelaskan secara lebih ringkas. Produk ilmiah. Produk dan sasaran sains atau IPA adalah konsep, prinsip, dan teori ilmiah. Dasar untuk pembentukan produk sains berasal dari data hasil observasi. Konsep adalah suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman-pengalaman tertentu yang relevan. Misalnya konsep tentang listrik, magnet, sel, cahaya, dan sebagainya. Prinsip adalah generalisasi yang meliputi konsep-konsep yang berkaitan. Misalnya, logam bila dipanasi akan memuai. Teori adalah suatu generalisasi prinsip-prinsip ilmiah yang berkaitan dan menjelaskan gejala-gejala ilmiah. Teori menghubungkan, menerangkan, dan meramalkan berbagai macam hasil eksperimen dan observasi melalui cara-cara yang sederhana sampai pada yang paling efisien. Misalnya teori gravitasi, teori sel, teori evolusi, dan sebagainya. Hakikat pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Pendidikan IPA dapat dimaknai sebagai suatu upaya atau proses untuk mengembangkan siswa atau peserta didik atau mahasiswa untuk memahami hakikat IPA sebagai produk, proses, dan mengembangkan sikap ilmiah serta sadar akan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat untuk pengembangan sikap dan tindakan berupa aplikasi yang positif. Nah, ini bagian keterkaitan ya antara bidang-bidang IPA ya, ada IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi. Nah, sumbernya atau objeknya tentu saja adalah alam. IPA dasar ini menjelaskan tentang alam, digunakan di IPA terapan. Nah, IPA terapan ini tujuannya untuk mengendalikan alam. Nah, IPA terapan ini digunakan untuk pada teknologi. IPA dasar juga digunakan dalam teknologi, ini dalam rangka membuat alat untuk mengolah alam. Nilai-nilai psikologis pedagogik IPA meliputi sikap mencintai kebenaran, mendorong manusia untuk berlaku jujur dan objektif, sikap sadar bahwa kebenaran ilmu yang diciptakan manusia itu tidak pernah mutlak, sikap meyakini akan adanya tatanan alami yang teratur dalam alam semesta, sikap toleran dan mampu menghargai pendapat orang lain, sikap tidak putus asa, sikap teliti dan hati-hati, sikap curious atau ingin tahu, dan optimis. Nilai-nilai IPA dalam berbagai segi kehidupan. Ada nilai praktis, di mana hasil-hasil penemuan IPA baik secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan dan dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Ada nilai intelektual. IPA dengan metode ilmiahnya banyak sekali digunakan untuk pemecahan masalah-masalah, bukan saja masalah yang berkaitan dengan IPA, tetapi masalah-masalah lain yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Kemudian ada nilai sosial politik ekonomi. Nah, negara yang IPA dan teknologinya maju akan mendapat tempat khusus dalam kedudukan sosial, politik, dan ekonominya. Nilai keagamaan, sadar bahwa ada yang menciptakan dan mengatur segala keteraturan yang ada di jagat raya ini. Kemudian juga nilai pendidikan, yaitu menciptakan warga negara yang sadar akan IPA dan teknologi. Demikian video materi tentang hakikat IPA atau sains. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar online. Nah, ini ada pesan dari Albert Einstein, in the middle of difficulty lies opportunity. Jadi meskipun saat ini kita sedang belajar secara daring, tidak bisa bertatap muka, tapi di situ pasti ada hal baru yang menjadikan kita untuk belajar dan terus belajar menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.